Assalamualaikum solih-solihah. SIT, STITZ bin Sabit, SIT, ZBT. Allahu Akbar. Alhamdulillah, bagaimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan kalian selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat walaupun belajar dari rumah. Oke? Ustazah hari ini akan menyampaikan materi IPA tentang pengelolaan sampah dan barang bekas. Ini masih di tema 4. Sebelum Ustazah memulai pembahasan, seperti biasa kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah solih-solihah, apakah kalian tahu apa yang dimaksud dengan barang bekas? Barang bekas adalah benda-benda di sekitar kita yang sudah tidak berfungsi atau tidak terpakai lagi. Sekarang, apa kalian tahu apa yang dimaksud dengan sampah? Sampah adalah barang sisa yang dianggap sudah tidak bermanfaat lagi bagi manusia. Nah, bagaimana ya cara mengolah barang bekas dan sampah? Baiklah, ada 4 cara mengolah barang bekas dan sampah, yaitu cara pertama reuse, cara kedua reduce, cara ketiga recycle, cara keempat replace. Reuse, reduce, recycle, dan replace dikenal dengan istilah 4R. Tujuan dari 4R adalah mengurangi barang-barang bekas dan sampah dari aktivitas manusia. Mari kita bahas arti masing-masing dari istilah tersebut. Reuse artinya menggunakan kembali, ya. Jadi reuse menggunakan kembali sampah yang masih dapat digunakan untuk fungsi yang sama atau fungsi yang berbeda. Reuse ya, artinya menggunakan kembali. Contohnya adalah menggunakan kaleng bekas cat untuk dijadikan pot tanaman. Jadi, kaleng bekas cat yang telah digunakan tidak dijadikan barang bekas atau sampah, tapi dapat digunakan untuk tempat tanaman. Artinya, kaleng cat berubah fungsi. Contoh yang kedua, menggunakan koran bekas untuk dijadikan sampul buku. Ya. Menggunakan koran bekas untuk dijadikan sampul buku. Koran bekas yang telah dibaca tidak dibuang, tetapi digunakan kembali atau reuse menjadi sampul buku. Cara pengolahan sampah dan barang bekas yang kedua yaitu reduce. Reduce artinya mengurangi, ya. Jadi reduce artinya mengurangi potensi benda yang telah digunakan menjadi sampah. Contoh dari reduce yaitu membawa air minum dalam botol minum sendiri daripada membeli air minum dalam kemasan. Hal ini mengurangi sampah jika kita membeli air minum kemasan. Air yang dibawa dari botol minum sendiri dapat digunakan berulang kali daripada membeli air minum dalam kemasan yang kemasannya hanya digunakan 1 kali pakai. Cara pengelolaan sampah dan barang bekas yang ketiga yaitu recycle. Recycle artinya mengolah kembali, ya. Recycle artinya mengolah kembali sampah menjadi barang atau produk baru.
Oke, contoh dari recycle yaitu yang pertama, mengolah sampah organik menjadi pupuk kompos. Ya, penggunaan bahan organik akan menghasilkan sampah. Contohnya adalah sayur-sayuran dan buah-buahan. Ketika telah digunakan, sisa dari sayuran dan buah-buahan tidak dibuang menjadi sampah, tetapi diolah kembali menjadi pupuk kompos. Contoh yang kedua dari recycle adalah membuat prakarya dari koran bekas atau dari bahan bekas. Sini dari koran bekas ya. Koran bekas dapat diolah kembali menjadi benda dengan fungsi yang berbeda. Contohnya diolah bisa menjadi tikar, bisa menjadi tempat pensil atau tempat sampah. Ini adalah contoh dari recycle. Oke, cara yang terakhir yaitu replace. Replace artinya mengganti. Ya. Replace artinya mengganti benda yang biasa digunakan dengan benda yang ramah lingkungan. Dari replace yaitu memilih sapu tangan daripada tisu. Hal ini dikarenakan sapu tangan dapat dicuci dan digunakan kembali. Ya, ini adalah contoh dari replace. Alhamdulillah, baiklah solih-solihah, demikianlah materi yang dapat Ustazah sampaikan, yaitu tentang pengelolaan sampah dan barang-barang bekas. Ya, tadi ada 4 cara, yaitu yang disebut 4R. Reuse, reduce, recycle, dan replace. Oke, mudah-mudahan bermanfaat ya. Terima kasih telah mengikuti pembelajaran hari ini. Kita akhiri dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai ketemu minggu depan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas 4 pasti bisa. Semangat, semangat, semangat.